Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi contoh soal dan pembahasan tryout simulasi di PMM. Kali ini kita akan membahas soal IPA untuk piloting guru tertentu tahun 2024. Nanti silahkan teman-teman mencoba juga di PMM-nya masing-masing. Nah, sebelum itu silahkan teman-teman subscribe channel ini dan klik lonceng notifikasinya agar senantiasa mendapatkan info-info terupdate dari channel ini. Untuk mengerjakan soal simulasi tryout IPA ini, teman-teman masuk ke menu sertifikasi pendidik. Selanjutnya, teman-teman bisa mengecek data teman-teman. Setelah itu, silahkan teman-teman klik ikuti tryout. Selanjutnya, silahkan teman-teman konfirmasi data. Kemudian klik lanjutkan. Setelah itu, teman-teman akan diberikan petunjuk pengerjaan uji coba soal. Untuk mengerjakannya, teman-teman silakan masukkan token yang ada pada layar. Setelah selesai memasukkan token, lalu teman-teman klik ya lanjutkan. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 1. Perhatikan alat dan bahan berikut. Ibu Sayuti menginginkan siswanya melakukan praktikum dengan peralatan di atas secara berkelompok. Strategi pengelolaan kegiatan yang tepat supaya siswa mencapai tujuan pembelajaran dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis adalah yaitu membagi tugas untuk membuat rangkaian Ingenhousz dan meletakkannya di beberapa tempat yang intensitas cahayanya berbeda. Selanjutnya, soal nomor 2. Bapak Guru Rahman menginginkan siswanya melakukan praktikum dengan peralatan di atas secara berkelompok. Rumusan indikator yang tepat yang mencerminkan siswa dapat menyelidiki bahwa warna cahaya adalah faktor yang mempengaruhi kecepatan fotosintesis tanpa terjadi kecelakaan kerja yang berarti adalah membagi tugas melakukan uji amilum sesuai tahapan uji Sachs dari sampel daun yang berfotosintesis pada warna cahaya berbeda, dipandu lembar kerja siswa yang memberikan panduan penggunaan peralatan secara tepat. Selanjutnya soal nomor 3. Pak Edi akan mengajar di kelas 9A di mana beberapa orang peserta didik cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran. Mereka jarang berpartisipasi dalam diskusi, malas-malasan ketika mengerjakan prosedur eksperimen, dan terlihat tidak fokus selama pembelajaran berlangsung. Untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, Pak Edi menggunakan model pembelajaran berbasis masalah di mana peserta didik bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang. Manakah pernyataan berikut yang benar berdasarkan kasus di atas? Jawabannya adalah peserta didik sebaiknya dikelompokkan secara heterogen berdasarkan keaktifannya. Kemudian peserta didik yang pasif sebaiknya diberi tugas khusus dalam kelompok. Yang terakhir, peserta didik yang aktif dibatasi dalam menyampaikan pendapatnya saat diskusi. Selanjutnya, soal nomor 4. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menganalisis komponen penyusun campuran sederhana dengan benar. Bu Eti ingin melangsungkan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa di atas. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan Bu Eti. 1. Melakukan ice breaking untuk menarik perhatian siswa. 2. Memotivasi siswa tentang pentingnya mempelajari konsep pemisahan pencampuran. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang keempat, mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil yang heterogen. Yang kelima, memberikan penjelasan singkat tentang campuran dan komponennya. Yang keenam, membagikan LKPD dan menjelaskan langkah-langkah percobaan. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Jawabannya adalah pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, pernyataan 3 salah, pernyataan 4 benar, dan pernyataan 5 salah. Selanjutnya, soal nomor 5. Aktivitas peserta didik pada pembelajaran IPA dituntut dalam menyampaikan ide atau gagasan untuk melakukan efisiensi pemakaian energi listrik dalam kehidupan sehari-hari sebagai solusi dari kebutuhan dan penghematan energi listrik. Pembelajaran IPA tersebut sangat diperlukan di abad ke-21 ini.
Tujuan pembelajaran IPA yang relevan untuk melatih kecakapan tersebut adalah mengkomunikasikan hasil pemikiran tentang sumber energi dan penghematan energi listrik. Selanjutnya, soal nomor 6. Pak Randy sedang membuat rencana pembelajaran tentang pembuatan magnet dengan cara induksi elektromagnetik. Persepsi yang paling tepat dilakukan Pak Randy adalah menggali pengetahuan awal siswa terkait rangkaian listrik dan medan magnet. Selanjutnya, soal nomor 7, Bu Alia seorang guru IPA merencanakan pembelajaran discovery pada materi pencemaran udara yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah Gersang. Ia harus merumuskan konsep capaian pembelajaran yang paling sesuai dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Berikut ini beberapa langkah kerja ilmiah pada penerapan model pembelajaran tersebut. 1. Pemberian rangsangan. 2. Identifikasi masalah. 3. Pengelompokan peserta didik. 4. Pengumpulan data. 5. Pengolahan data. 6. Penentuan tema. 7. Pembuktian data. 8. Triangulasi data. 9. Menarik kesimpulan. Langkah kerja yang bukan bagian dari pembelajaran discovery adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Yaitu pemberian rangsangan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pengelompokan peserta didik. Selanjutnya soal nomor 8. Sekolah Pak Sulaiman berada di dekat lokasi persawahan. Pada pertemuan awal bulan Juni, Pak Sulaiman ingin membelajarkan siswanya tentang konsep individu, populasi, dan komunitas. Pernyataan berikut yang tepat menggambarkan kepiawaian pemilihan sumber belajar oleh Pak Sulaiman adalah mengajak siswa mengamati seekor tikus menggambarkan individu, sekumpulan rumpun padi menggambarkan populasi, kumpulan beberapa tikus dan rumpun padi di sawah adalah contoh komunitas. Selanjutnya, soal nomor 9. Tujuan pembelajaran IPA yang dituliskan guru pada awal kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Melalui eksperimen, peserta didik dapat menyelidiki pengaruh besar gaya dan luas penampang benda pada besarnya tekanan. Sumber belajar yang relevan digunakan guru adalah yaitu LKPD tentang materi tekanan yang berorientasi pada model pembelajaran inquiry. Selanjutnya, soal nomor 10, perhatikan rumusan tujuan pembelajaran berikut. Setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan gangguan kesehatan yang diakibatkan konsumsi zat aditif pada makanan yang berlebihan. Sumber belajar yang ditugaskan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas adalah 1. Video YouTube tentang kasus keracunan makanan akibat penggunaan zat pengawet yang berlebihan. 2. Buku teks IPA kelas 9 bab tentang zat aditif pada makanan. Berdasarkan relevansi dan aksesibilitasnya, apakah kedua sumber belajar tersebut sudah tepat? Maka jawabannya adalah ya, karena keduanya sesuai dengan metode diskusi dan mudah diperoleh siswa. Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan soal IPA bagian 1. Nanti kita sambung lagi untuk soal nomor 11 sampai 20 di sesi 2 ya. Terima kasih telah menonton channel ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.